Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Julfa Regibatu Sakinah dengan NPM 202154095 dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kearifan lokal tentang pandangan masyarakat terhadap lingkungan, budaya konservasi tradisional, konsep masyarakat pesisir, kearifan lokal versi modernisasi. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu mengenai satu lingkungan, dua budaya konservasi tradisional, yang ketiga konsep masyarakat pesisir, yang keempat kearifan lokal, dan yang kelima modernisasi. Lingkungan. Lingkungan merupakan tempat makhluk hidup tinggal, mencari kebutuhan, serta membentuk karakter termasuk manusia yang memiliki peranan lebih kompleks dan real dalam pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kehidupan manusia pada dasarnya berhubungan erat dengan lingkungan alam karena tergantung pada ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi, saat ini banyak kerusakan lingkungan alam yang terjadi dan mengancam lingkungan hidup. Aktivitas manusia yang mementingkan kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan kebutuhan lingkungan lain di sekitarnya. Aktivitas yang dimaksud adalah eksploitasi yang berlebihan, penebangan liar, logging, perambahan hutan, dan pembakaran hutan tanpa memperhatikan kehidupan yang ada di sekitar hutan. Adapun dampak kerusakan lingkungan, yang pertama ada pencemaran, yang kedua hilangnya kesuburan tanah, yang ketiga ada longsor, yang keempat kebakaran hutan, yang kelima pemanasan global, yang keenam punahnya habitat satwa, yang ketujuh banjir, yang kedelapan berkurangnya keragaman hayati. Adapun cara untuk melestarikan lingkungan alam yaitu yang pertama mengurangi penggunaan gas kimia, lalu ada melarang penebangan hutan liar, kemudian membangun teras ring, melakukan reboisasi, mengolah limbah, melakukan sistem tebang pilih, mendaur ulang sampah, dan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Teknologi adalah salah satu cabang ilmu antropologi budaya, utamanya mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa. Informasi diperoleh melalui pencatatan secara rinci terhadap suatu kebudayaan di masa lalu dan masa kini. Lingkup utamanya adalah penyebab perbedaan pola pikir dan pola perilaku individu dalam suatu kebudayaan. Yang pertama, di sini ada gambar waktu zaman Paleolitikum. Di sana mereka belum mengenal lingkungan dan mereka belum memakai pola pikirnya dan pola perilakunya belum ditunjukkan, belum paham. Yang kedua ada tari kecak dari Bali, yaitu merupakan kesenian tari dari tradisional dari Bali yang sudah dibudayakan dan sampai sekarang masih berjalan. Yang ketiga ada fashion show. Mengapa saya mengambil gambar ini? Karena menurut saya semakin kesini, semakin ke era modernisasi, keanekaragaman fashion itu semakin melesat dan semakin disukai banyak orang. Selanjutnya, yang kedua ada budaya konservasi tradisional. Budaya tradisional yaitu budaya yang dibentuk oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang mampu mempunyai ciri khas masing-masing karena adanya pengaruh kebiasaan, sejarah, dan adat istiadat. Secara keseluruhan, jumlah suku bangsa Indonesia berjumlah 1.200 suku bangsa yang mendiami seluruh penjuru Nusantara. Sementara itu, istilah konservasi tradisional adalah tindakan konservasi yang menggunakan bahan dan peralatan tradisional yang berpatokan pada lokal wisdom, kearifan lokal, serta pengalaman yang terakumulasi dalam pengetahuan masyarakat setempat. Praktek
konservasi tradisional di dalamnya mengandung unsur bahan tradisional dan peralatan tradisional. Adapun 7 unsur kebudayaan yang dianggap kultural universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, sistem bahasa lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi, sistem kepercayaan. Nah, adapun wujud konkret budaya, yaitu acara bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita, bangsa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya sebagai alat komunikasi. B. Cara bersikap dan berperilaku. Perilaku masyarakat Indonesia bersifat religius, keluargaan, bergotong royong, ramah tamah, saling menolong, sopan dan santun. Cara berpakaian. Cara berpakaian setiap bangsa di dunia ini berbeda-beda. Dalam cara berpakaian sesuai dengan sistem budayanya. Pakaian untuk mengikuti kegiatan yang bersifat tradisi dinamakan pakaian adat atau pakaian daerah. Yang keempat, ada peralatan hidup. Sampai saat ini peralatan tradisional ada dan terus dikembangkan dalam hubungan dengan pembinaan dalam pelestarian unsur-unsur budaya nasional. Itu sebabnya negara Indonesia mampu memproduksi peralatan hidup yang bersifat tradisional dan terus berkembang. Kemudian di sini ada contoh dari budaya Indonesia. Pertama ada rumah adat. Ini merupakan rumah adat dari Kariwari, Papua. Kedua, tarian daerah Tari Jaipong dari Jawa Barat. Yang ketiga, alat musik sasando dari Nusa Tenggara Barat. Keempat, ada pakaian kain ulos dari Sumatera Utara. Kelima, senjata adat rencong dari Aceh. Keenam, lagu daerah Soleram dari Riau. Sini ada pun contoh dari budaya di Indonesia masih sama, dari tarian, alat musik, lagu daerah. Kemudian ada tradisi budaya di Indonesia. Yang pertama, di sini ada Manene di Tanah Toraja dari Sulawesi Selatan. Nah, tradisi Manene merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhur yang menurut mereka roh mereka itu tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu mereka punya tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Biasanya Manennya dilakukan setelah panen besar pada Agustus, meski demikian ada pula yang melakukannya pada September. Tahun setidaknya ada tiga kali. Kedua, ada kebu-kebuan di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kebu-kebuan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing. Acara dimulai dengan menggarap orang yang kerasukan gaib untuk dibawa ke rumah kebudayaan kebukuan. Terakhir akan ada Dewi Kesuburan dan Dewi Sri yang meneburkan benih pada para petani dan kebun mereka. Yang ketiga di sini ada Ikipalin dari Papua. Nah, ini merupakan suku Dani di Lembah Baliem, Papua, mempunyai cara khusus yang cukup ekstrim dalam mengungkapkan kesedihannya. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, mereka akan memotong jarinya menggunakan benda tajam yang berupa pisau, kepak, parang, atau lainnya. Tapi untungnya seiring berjalannya waktu dan terbukanya suku Dani, kini mulai banyak orang yang meninggalkannya. Yang keempat, ada tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Mereka ini layaknya debus
Dalam meramaikan Cap Gomeh Singkawang, ada ratusan orang yang melakukan tradisi tersebut. Tatung sendiri punya makna roh dewa dari bahasa Hakka. Dalam menjaga kesaktiannya, mereka diharuskan melakukan beberapa ritual, salah satunya puasa, makan daging setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya dalam penanggalan Tiongkok. Yang kelima, Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah Toraja memang punya banyak tradisi unik, apalagi yang berhubungan dengan kematian. Bagi mereka, Rambu Solo menjadi ritual yang harus dilakukan saat ada yang meninggal. Kalau tidak dilakukan, mereka percaya arwahnya akan memberikan penghalangan kepada orang yang ditinggalkan. Sebelum ritual dimulai, orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit. Mereka akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan, minuman, rokok, sirih, dan sebagainya. Keenam, ada Seba di Banten. Nah, arti Seba sendiri yaitu seserahan. Jadi, mereka ini, Seba itu merupakan tradisi seserahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kejadian yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir di suku Baduy. Dan kepada Ibu Gede dan Bapak Gede atau pemerintah itu disebut dengan upeti pada kerajaan. Itu semua merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam karena telah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Kegiatan Seba ini dilakukan tanpa paksaan dari manapun. Masyarakat Baduy berbondong-bondong membawa hasil taninya dan diberikan kepada pemerintah. Nah, Indonesia adalah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya lautan indah di Indonesia, terkenal dengan sumber daya alam, terutama di bidang perikanan dan kelautan. Wilayah laut dan pesisir Indonesia terkandung kekayaan sumber daya laut yang sangat berlimpah. Bahkan dianggap kekayaan sumber daya Indonesia tidak akan pernah habis, meski diekspor ke luar negeri. Layaknya menjadi surga di setiap laut atau para nelayan yang hidup di pesisir laut yang kehidupannya sangat tergantung akan dari hasil laut. Konsep masyarakat pesisir. Secara geografis, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan interaksi sosial. Nah, adapun ciri-ciri wilayah pesisir meliputi antara lain wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan biologis. Kedua, ada tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam. Yang ketiga, ekosistem yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, muara sungai, lamun sebagainya merupakan pelindung alami dari erosi dan banjir. Yang keempat, sebagian tempat tinggal manusia untuk sarana transportasi dan tempat berlibur berekreasi. Kemudian, sumber daya wilayah pesisir mempunyai nilai dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Antara lain, karena wilayah pesisir Indonesia adalah tempat yang paling kaya secara ekonomis dan ekologis. Kedua, tempat berbagai fasilitas seperti pelabuhan. Ketiga, sumber mineral dan pertambangan, minyak, gas, emas, pasir, bahan galian, dan sebagainya. Keempat, tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan pariwisata. Yang kelima ada tempat tinggal. Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Nah, pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal ditempatkan tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, adapun potensi sumber daya pesisir dan laut. Yang pertama, ada potensi sumber daya perikanan. Dan dibagi dua ya, ada perikanan tangkap
dan perikanan budaya. Perikanan tangkap adalah perikanan yang berbasis usahanya berupa penangkapan ikan laut. Nah, di sini disebutkan nama-nama ikan, ini nama internasionalnya, dan ini dari daerah-daerahnya. Yang kemudian perikanan budidaya. Nah, sedangkan perikanan budidaya merupakan produksi yang mencakup input produksi, proses produksi, dan output produksi. Adapun jenis perikanan di laut yang sering dibudidayakan adalah ikan kakap, budidaya kerang-kerangan, mutiara, teripang, budidaya rumput laut, benih ikan, udang dan lobster. Udang dan lobster. Nah, ada pula potensi sumber daya pesisir dan laut. Yang kedua, potensi sumber daya energi dan mineral yang dihasilkan dari pesisir dan laut. Pertama, ada sumber daya minyak dan gas. Menurut ADB 2004 dalam PKSPL, yang menghasilkan migas dari wilayah pesisir laut mencapai 5.218 triliun atau 2% dari PDB nasional pada tahun 1902. Sedangkan hasil identifikasi Departemen DSDM menyebutkan total cadangan minyak di Indonesia mencapai 8.820,4 mmSTB yang tersebar di 10 kawasan. Dua ada timah. Potensi sumber daya timah di Indonesia sampai saat ini 70%. Daerah yang dikenal sebagai daerah potensi timah yaitu Bangka Belitung, Singkep, Lingga, Kundur, dan Karimun. Yang ketiga ada emas dan perak, mineral. Emas dan perak dalam bentuk mineral ditemukan pada endapan dasar laut di perairan Lampung, Kalimantan Selatan. Yang keempat, pasir kuarsa. Pasir kuarsa dikenal sebagai mineral silika, yaitu bahan kaca, merupakan sedimen lapukan dan letakan dari batuan induk yang bersifat granitik ataupun rombakan dari urat-urat kuarsa dan kristalin. Biasanya ditemukan di perairan Riau yang mempunyai kuarsa di atas 80%. Yang kelima ada pasir besi. Pasir besi umumnya warna hitam, terdiri dari mineral magnetik dan ilmenit. Banyak ditemukan hampir di seluruh kawasan pantai Indonesia, terutamanya ini terangkut dari endapan vulkanik yang bersifat basah. Pasir besi, penambangan pasir besi dilakukan, contohnya itu di Cilacap, pantai Cilacap. Yang keenam ada agregat bahan konstruksi. Agregat merupakan bahan konstruksi terdiri dari kerikil dan pasir tersebar dalam jumlah yang berlimpah dan biasanya di kawasan pantas dan lepas pantai. Yang ke-7 ada fosforit. Fosforit yaitu endapan fosforit berupa fosfat kalium. Ini tidak ada gambarnya ya. Dan biasa ditemukan di laut paparan Sahul, yaitu antara Pulau Timor dan Australia. Nah, yang ke-8 ada nodul dan kerak mangan. Nodul yaitu endapan mangan umumnya ditemukan dalam bentuk nodul, kerak, dan hamparan. Biasanya ditemukan di Selat Lombok, Sulawesi Utara, dan di perairan timur yang umumnya berbentuk nodul yang kayak mangan besi. Ke-9 ada kromit. Kromit itu endapan kromit rombakan selalu ditemukan berdekatan dengan batuan induknya ultra basah. Nah, sebab itu penyebaran endapan kromit ini umumnya ditemukan di sekitar gawir pantai berdekatan dengan singkapan batuan ultra basah di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir ada gas biogenik lautan atau metan.
Gas biogenik merupakan salah satu sumber energi alternatif untuk kawasan pesisir yang terpencil. Pemetaan geologi kelautan sistematik di wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Sumatera. Kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua suku kata, yaitu kearifan atau wisdom yang artinya adalah kebiasaan, sedangkan lokal yaitu artinya daerah setempat. Maka pengertian kearifan lokal secara umum adalah gagasan, nilai, atau pandangan yang berasal dari suatu tempat yang di dalamnya terdapat sifat yang bijaksana. Juga terdapat nilai-nilai yang baik yang kemudian diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat. Adapun ciri-ciri kearifan lokal yaitu satu, memiliki kemampuan dalam mengendalikan. Kedua, menjadi benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengakomodasi budaya luar. Keempat, memiliki kemampuan dalam memberi arahan pada perkembangan suatu budaya. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Nah, adapun karakteristik kearifan lokal, yang pertama harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Kedua, kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Yang keempat, kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus. Nah, fungsi kearifan lokal itu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan pengetahuan, berfungsi untuk sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan tantangan, dan bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal dan atau kekerabatan pada upacara pertanian. Yang terakhir ada bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan doa. Nah, di sini memasuki poin kelima, modernisasi. Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju, berubah ke arah yang lebih maju. Modernisasi dapat dikatakan pula sebagai proses transformasi menuju kemajuan dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Modernisasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, kata modernus, juga berasal dari kata modo yaitu serta ernus yang menunjukkan periode waktu masa kini. Menurut Heisenberg, modernisasi merupakan sebuah tradisi baru dan mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana kita bagaimana pengikisan sifat pedesaan pada suatu kelompok masyarakat terjadi. Nah, adapun ciri-ciri dari masyarakat modernisasi yaitu masyarakat dapat bersifat secara heterogen, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. 3, masyarakat tidak memiliki ikutan terhadap adat. 4, tindakan yang masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. 5, memiliki tingkat organisasi tinggi. 6, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. 7, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. 8, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat. 9, menciptakan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Adapun gejala dari modernisasi. Nah, yang pertama ada dari bidang budaya. Gejala modernisasi yang tadinya pada bidang budaya dapat ditandai melalui budaya tradisional yang tergeser oleh masuknya pengaruh dari budaya luar. Misalnya, biasanya kita mengadakan alat musik tradisional, biasa yang diselenggarakan sekarang mulai masuk seperti musik DJ dan lain-lain. Kedua, bidang politik. Gejala modernisasi yang dapat dilihat melalui bidang politik yaitu melalui banyaknya negara yang terlepas dari penjajahan dan munculnya negara baru yang telah merdeka. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, gejala modernisasi dapat dilihat dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada barang maupun jasa, sehingga sektor industri kemudian dibangun skala besar untuk memproduksi barang permintaan konsumen.
seperti model sekarang ini ya, banyak yang membeli apapun dari online shop, dan itu berpengaruh pada bidang ekonomi. Yang keempat ada bidang sosial. Bidang sosial itu terbentuknya banyak kelompok baru ya dalam masyarakat, merupakan gejala terjadinya modernisasi pada bidang sosial. Kelompok baru yang dimaksud yaitu seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, sehingga kelompok ekonomi yang didasarkan pada kelasnya, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, di sini ada pun dampak positif dan dampak negatif modernisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf bila jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.